Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dwi Permatasari dengan NPM 202302302308, mahasiswa Universitas Lampung, program studi Magister Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menampilkan hasil tugas mandiri proposal pada mata kuliah Metodologi Penelitian, dosen pengampu Ibu Sri Hastuti Nur dengan judul Pengembangan E-Modul Materi Konsep Bilangan Pecahan berbasis Rhythm Reading Vokal di masa pandemi COVID-19 dalam meningkatkan kemampuan problem solving pada jenjang pendidikan menengah Kota Bandar Lampung. Pendahuluan. Terdapat latar belakang, kemudian rumusan masalah, lalu tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang. Adanya pandemi COVID-19 menjadi kendala bagi semua kalangan yang memberikan dampak ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Adanya proses pembelajaran yang dituntut untuk tidak bertatap muka langsung atau dengan pembelajaran secara daring. Kemudian, peserta didik yang masih banyak sekali kesulitan menggunakan bahan ajar matematika yang sesuai dengan keadaan yang bisa dipakai dimanapun dan kapanpun dengan kondisi saat ini untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Rumusan masalah. Bagaimana hasil pengembangan E-Modul materi konsep bilangan pecahan berbasis Rhythm Reading Vokal di masa pandemi COVID-19 dalam meningkatkan kemampuan problem solving pada jenjang pendidikan menengah Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian untuk mengetahui hasil pengembangan E-Modul materi konsep bilangan pecahan berbasis Rhythm Reading Vokal di masa pandemi COVID-19 dalam meningkatkan kemampuan problem solving pada jenjang pendidikan menengah Kota Bandar Lampung. Kemudian, manfaat penelitian yang pertama secara teoritis, yakni hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau saran bagi guru dan institusi pendidikan yang akan memilih strategi pengembangan bahan ajar dan pendekatan ini untuk mencapai tingkat pemahaman dan hasil yang lebih baik. Yang kedua, secara praktis. Untuk sekolah diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan guna meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk guru diharapkan dapat memberikan suatu pendekatan dan pengalaman dalam proses pembelajaran yang lebih efektif. Dan untuk peserta didik, diharapkan peserta didik memperoleh suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih mudah memahami dalam penyerapan materi, dan mampu menyelesaikan dengan kemampuan pemecahan masalah atau problem solving di masa pandemi COVID-19 ini. Tinjauan pustaka. Terdapat kajian teori. Di dalam kajian teori ada pengembangan E-Modul, Rhythm Reading Vokal, dan problem solving. Selain kajian teori, terdapat ruang lingkup dan juga kerangka berpikir. Pengembangan. Pengembangan pembelajaran adalah usaha meningkatkan kualitas proses pembelajaran baik secara materi maupun metode dan substansinya. Secara materi, artinya dari aspek bahan ajar yang disesuaikan dengan perkembangan pengetahuan. Sedangkan secara metode dan substansinya berkaitan dengan pengembangan strategi pembelajaran baik secara teoritis maupun praktis. E-Modul. E-Modul adalah salah satu jenis bahan ajar yang dikembangkan dengan menggunakan alat elektronik yang di dalamnya dilengkapi dengan teks, gambar, dan video. Rhythm Reading Vokal.
yakni cara belajar membaca maupun menghitung ketukan notasi atau disebut dengan tempo yang disusun dalam satuan birama. Rhythm reading vokal ini mengacu pada pembelajaran seni musik sebenarnya. Karena mengacu pada perhitungan ketukan di setiap notasinya, maka rhythm reading vokal ini cocok bila dikolaborasikan pada mata pelajaran matematika, terlebih pada materi konsep bilangan pecahan. Problem solving. Menurut National Council of Teachers, problem solving merupakan bagian dalam pembelajaran matematika yang menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan disintesis dalam usaha mencari pemecahannya atau solusi. Ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini terdapat pengembangan e-modul, lalu berbasis rhythm reading vokal pada materi konsep bilangan pecahan untuk mencari kemampuan untuk mengembangkan kemampuan problem solving peserta didik pada kelas 7 SMP di SMP 38 Bandar Lampung. Kerangka berpikir. Permasalahan yang ditemukan yakni yang pertama, mata pelajaran matematika sering kali dianggap sulit, membosankan, dan cenderung tidak disukai peserta didik. Yang kedua, bahan ajar yang diberikan masih cenderung monoton, yaitu berupa media cetak terpaku dengan angka-angka saja, sehingga peserta didik kurang mendapatkan kemampuan dalam pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari. Kemudian kurangnya peningkatan aktivitas secara bertahap pada saat proses pembelajaran berlangsung di rumah. Yang ketiga, peserta didik membutuhkan bahan ajar yang menarik agar proses pembelajarannya tidak monoton dan membutuhkan bahan ajar elektronik supaya dapat digunakan dengan optimal pada proses pembelajaran daring. Yang keempat, belum digunakannya e-modul berbasis rhythm reading vokal mata pelajaran matematika pada kelas 7 SMP 38 Bandar Lampung. Dalam hal ini, peneliti meneliti di pembelajaran matematika kelas 7 SMP. Dengan judul proposal pengembangan e-modul materi konsep pecahan berbasis rhythm reading vokal di masa pandemi COVID-19 dalam meningkatkan kemampuan problem solving pada jenjang pendidikan menengah Kota Bandar Lampung. Supaya mudah digunakan, mudah dipahami, dan proses pembelajaran juga menarik. Uji coba produk pembelajaran matematika konsep bilangan pecahan dengan e-modul menggunakan rhythm reading vokal. Bertujuan untuk pembelajaran matematika yang mudah dipahami dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah saat proses pembelajaran daring atau secara online di masa pandemi COVID-19 ini. Metode penelitian. Terdapat jenis penelitian, prosedur pengembangan, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis data. Jenis penelitian. Peneliti memilih jenis penelitian Research and Development atau R&D menurut Gay pada tahun 1990 merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk mengembangkan produk yang efektif untuk digunakan sekolah dan bukan menguji teori. Prosedur pengembangan. Peneliti menggunakan model pembelajaran EDI yang merupakan model yang dapat melatih kemampuan disposisi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik dalam mewujudkan keterampilan berpikir kritis. Menurut Branch, langkah-langkah pengembangan model EDI diantaranya terdapat analyze, design, development, implement, evaluation,
Dan di antaranya analyze, peneliti melakukan analisis kebutuhan pada proses prapenelitian di SMP 38 Bandar Lampung untuk memperoleh potensi yang terdapat di sekolah tersebut. Kemudian desain, peneliti merancang bahan ajar berupa e-modul untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan pada peserta didik. Kemudian ada development, peneliti mengembangkan e-modul sesuai rancangan pada tahap desain. Implementation, setelah e-modul dinilai dan dilakukan revisi sesuai masukan dari validator, peneliti melakukan uji coba e-modul kepada peserta didik. Yang terakhir, evaluasi. Peneliti melakukan analisis kualitas e-modul ditinjau dari isi, penyajian, dan grafika. Evaluasi sangatlah penting pada tahap ini karena untuk mengetahui kualitas e-modul, hasil pengembangan layak atau tidak. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yakni observasi, wawancara terhadap guru, angket, dan melakukan tes, pre-test, dan post-test terhadap peserta didik. Teknik analisis data. Yang pertama ada analisis kevalidan. Di antaranya terdapat penilaian validitas produk pengembangan yang dinilai oleh validator dan respon peserta didik berupa angket. Analisis kepraktisan, yakni angket respon peserta didik dengan kategori sangat menarik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Kemudian ada analisis keefektifan. Analisis keefektifan digunakan untuk melihat keefektifan produk yang telah dibuat dan peneliti akan menggunakan uji effect size, di mana target yang ingin dicapai 100% materi dikuasai oleh peserta didik dan minimal peserta didik telah mencapai nilai KKM. Sekian penyajian proposal dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy dan stay positive.